Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Saskia Damayanti Nahar, berasal dari kelas 27A. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep parametrik dan non-parametrik serta jenis variabel. Ya baik, untuk yang pertama yaitu konsep parametrik. Nah, menurut Sulaiman 2005, tes parametrik adalah tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang menjadi sama penelitinya. Menurut Sugiono, tes parametrik ini statistik parametrik ini bekerja pada data yang berdistribusi normal. Kenapa? Karena jika datanya tidak normal, itu kita tidak akan menggunakan statistik parametrik, melainkan statistik non parametrik. Ya, itulah kenapa perlu bagi seorang peneliti untuk mengecek dulu kenormalan data sebelum menggunakan statistik parametrik. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai konsep parametrik. Selanjutnya kita melangkah ke konsep non parametrik. Nah, untuk konsep non parametrik ini kita mulai dari pengertiannya. Pengertian statistik non parametrik adalah statistik yang tidak menghendaki adanya anggapan-anggapan mengenai bentuk dari sebuah, dan dengan demikian merupakan statistik sebaran bebas. Ya, ciri-ciri statistik non parametrik itu ada 4. Yang pertama, datanya berdistribusi tidak normal. Kemudian yang kedua, umumnya dilakukan pada data ordinal dan interval, nominal dan ordinal, data nominal dan ordinal. Kemudian yang ketiga, umumnya digunakan pada penelitian sosial, dan yang keempat, umumnya jumlah sampelnya itu kecil. Nah, kemudian dalam statistik non parametrik ini ada 4 teknik non parametrik. Yang pertama yaitu uji tanda, yang kedua uji Rangsum, yang ketiga ada uji Kolmogorov, dan yang keempat ada yang namanya uji McNemar untuk signifikansi perubahan-perubahan. Ya, itulah tadi sedikit tentang konsep non parametrik. Selanjutnya kita melangkah ke jenis variabel. Ya, di jenis variabel ini kita mulai dari pengertian variabel. Menurut Soeharsimi Arikunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi pusat perhatian dari suatu penelitian. Ya, itulah tadi pengertian pengertian variabel penelitian. Nah, selanjutnya kita melangkah ke jenis-jenis variabel penelitian. Ya, jenis-jenisnya untuk yang pertama, jenis variabel penelitian berdasarkan skala pengukurannya ada 4. Yang pertama variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Ya baik, untuk yang pertama yaitu variabel nominal. Variabel nominal adalah variabel yang paling sederhana karena pada variabel nominal ini dia itu fungsinya hanya untuk membedakan atau memberikan label pada suatu kategori saja. Kemudian yang kedua ada yang namanya variabel ordinal. Variabel ordinal ini tingkatannya sedikit lebih tinggi dari nominal. Dia itu variabel yang memberikan tingkatan, bukan hanya sekedar membedakan tapi juga memberikan tingkatan. Yang ketiga, variabel interval. Variabel interval ini adalah variabel yang selain dia membedakan, memberikan tingkatan, tapi dia itu juga memberikan jarak atau jarak skala yang sama dari satu tingkat ke tingkat yang lainnya. Kemudian yang terakhir variabel rasio. Variabel rasio ini selain dia membedakan, selain dia memberikan tingkatan, selain dia jaraknya sama, tapi dia itu juga memberikan nilai kategori dari satu titik yang sama. Ya.
Kemudian ada juga klasifikasi variabel penelitian berdasarkan dapat tidaknya variabel. Ada dua, yaitu variabel dinamis dan juga variabel statis. Nah, variabel dinamis adalah variabel yang dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh si peneliti, misalnya metode mengajar, teknik pelatihan, strategi pembiasaan, dan lain-lain. Kemudian variabel statis. Variabel statis adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi atau diintervensi oleh si peneliti, misalnya umur, jenis kelamin, dan juga status perkawinan. Ya, baik teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.